Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Alhamdulillah, para pecinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk saling bersapa, menambah bekal keilmuan di bulan yang mulia ini. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya senantiasa kita harap-harapkan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu kejadian setelah usainya peperangan yang sangat besar, yaitu perang Tabuk, yang diikuti di situ oleh 10.000 sahabat. Lantas ketika itu dalam perjalanan pulang, Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, jihad apa lagi ya Rasulullah? Kita sudah berperang dengan 10.000 pasukan ini, menuju jihad yang paling besar lagi adalah jihad apa? Kemudian Rasulullah mengatakan jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita ada akal, dalam diri kita ada ruh, dalam diri kita ada nafsu. Dan nafsu ini adalah paling buruknya, yang sangat bisa mempengaruhi kita untuk bertindak sesuatu yang menyimpang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nafsu dan syahwat. Ya, perbedaannya, kalau nafsu senantiasa dididik, dia bisa menjadi nafsu yang baik. Tapi kalau nafsu senantiasa dituruti dengan syahwatnya, syahwat itu apa? Hawa itu apa? Ghidhaun nafs. Hawa syahwat itu adalah makanannya nafsu. Seakan-akan apapun yang kita inginkan dalam kenikmatan, kelezatan dunia kita turuti, maka disitulah namanya ghidhaun nafs, makanannya nafsu. Dan ini sangat berbahaya. Apabila orang senantiasa menuruti hawa nafsunya, maka yang timbul adalah inna nafsal amaratum bisu, senantiasa mengajak kepada kejahatan. Makanya sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ahbas min sab'ina syaitanan. Dalam riwayat dikatakan oleh Imam Haddad, nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Karena nafsu itu musuh kita, sebagaimana yang dikatakan Nabi, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Jihad itu musuhnya kelihatan. Jihad itu musuhnya ketika kita perang, musuhnya itu tampak. Sehingga kita mau mengelak, kita mau lari darinya bisa. Dan waktunya terbatas peperangan itu. Berbeda dengan nafsu. Ya. Musuh yang berada dalam diri kita. Itu seakan-akan kita berperang dengan musuh yang tidak ketahuan. Dan waktunya ini seumur hidup. Ya. Tidak pernah tidur. Berbeda dengan perang jihad. Perang jihad ada kalanya musuh juga tidur, musuh juga lelah. Nafsu tidak. Dan nafsu punya keunikan, dia tahu kapan ini majikannya tidur, kapan ini majikannya lengah, kapan ini majikannya lalai. Makanya jihad yang paling besar, jihadun nafs. Ya. Dan di antara hikmah diajarkannya puasa Ramadan itu supaya untuk kita mendidik jihadun nafs, untuk mendidik hawa nafsu kita, supaya tidak senantiasa memperturuti apa yang kita inginkan, supaya timbul di hati kita kepedulian terhadap sesama. Berat para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kekurangan, itu tidak akan timbul kepedulian dalam dirinya. Tidak akan timbul
sifat simpati kepada yang lain, empati terhadap yang lain. Makanya kan sampai ada seorang ulama, Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, itu ketika di musim dingin yang sangat amat itu, padahal dia juga punya mantel, punya selimut yang tebal, kemudian murid-muridnya di rumahnya di malam hari malah dia pakai pakaian yang tipis sampai menggigil. Murid-muridnya berkata, "Ya Imam, kenapa Anda melakukan seperti ini? Padahal engkau punya selimut besar." Karena di Arab itu cuacanya ekstrim. Kalau sudah dingin, dingin yang sangat. Kalau sudah panas, panas juga yang sangat panas. Jawabnya Imam Ma'ruf Al-Qurhi, "Aku dingin menggigil seperti ini. Di luar sana banyak orang-orang miskin yang menggigil atau bahkan mati kedinginan. Kalaupun aku tidak bisa memberikan yang terbaik terhadap mereka apa yang aku miliki, setidaknya aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan." Makanya Allah mengajarkan hikmah, di antara hikmah puasa Ramadan, diwajibkannya kita berpuasa, mengajarkan pada kita sifat empati, sifat kepedulian, apa yang dirasakan oleh sesama kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan serba kekurangan. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabiullah Yusuf ketika dalam puncak kejayaan beliau memegang tampuk kerajaan, setiap hari puasa sunnah. Ditanyakan, "Lima tuksir saum?" Kenapa engkau memperbanyak puasa sunnah wahai Nabi? Wa khazainud dunya biyadik, padahal kunci-kunci dunia itu di tanganmu. Engkau bisa makan kapan saja, engkau bisa mempergunakan kapan saja, engkau bisa memakai fasilitas apa saja yang nikmat-nikmat. Jawabnya Nabi Allah Yusuf, "Aku takut seandainya aku tidak mendidik nafsuku untuk seperti ini, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, aku tidak bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa punya rasa kepedulian terhadap sesama." Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sungguh benar apa yang dikatakan Al-Qur'an, "Inna nafsal amratum bisu." Nafsu itu pertama mesti mengajak kepada kejahatan, pasti mengajak kepada keburukan, kecuali yang senantiasa mendidiknya, senantiasa mengekangnya. Karena kita berperang setiap saat, setiap detik, dan musuh kita tidak pernah tidur, musuh kita tidak pernah lalai, musuh kita tidak pernah lengah. Untuk itu perlu kita renungkan bahwa inilah saatnya bulan ini kita benar-benar mengontrol nafsu kita, mendidik nafsu kita, supaya nanti ketika setelah puasa Ramadan selesai, kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil, yang senantiasa bisa mendidik nafsu kita ke nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita tumbuhkan sifat kepedulian, kita didik nafsu kita tumbuhkan sifat empati kita tumbuhkan sifat saling memberikan manfaat terhadap sesama, supaya nafsu kita bisa terdidik dengan baik. Ingat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Wahad bin Munabbih. Beliau mengatakan, di kitab-kitab Taurat, di kitab-kitab Injil, di kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tertulis dengan jelas maktubun, ya, al-haris fakir walau kana malikud dunya. Tertulis di kitab-kitab sebelum Al-Quran itu jelas bahwa orang yang tamak, orang yang rakus itu adalah orang yang paling fakir walau kana malikud dunya, walaupun dia ini penguasa dunia. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, memberikan kita anugerahnya, memberikan kita hidayahnya. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.